Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Sesuatu apapun atas energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sampaikan juga sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bi barokatillahi ta'ala, dengan mengharap keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita paham bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair wa ziyadatut ta'ah. Masih ingat ya? Tuh, ingatnya di HP kali ya. Al barokah, berkah al barokah. Itu adanya ziyadah. Ada nilai tambah. Baik ziyadatul khair, kesehatan menjadi lebih baik, pikiran bisa menjadi lebih fresh, hati menjadi nyaman, itu bertambahnya nilai kebaikan. Jangan dimaknai dengan bertambah itu sing wingi oli 10.000, sekian oli 15.000. Bukan hanya itu, tapi penambahan kebaikan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dan kedua, ziyadatut ta'ah, bertambahnya nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ya, itu berarti sebuah identitas kita sebagai muslim. Karena muslim adalah orang yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita menyerah kepada Allah, maka kemudian kita ya tentu sepatutnya menjadi identitas utama kita sebagai orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai efek positif. Taat kepada orang tua, taat pada aturan, taat kepada rule of the game. Waduh, apa kono? Taat kepada sebuah aturan main dalam hidup ini. Apa ini disebut dengan sunnatullah. Ada rumus hidup yang jelas. Ente dipay duit seneng, duitnya hilang merengut. Itu rumus hidup ya. Tapi pengantar awal kita, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah. Jadi seluruh aktivitas hidup kita menjadi ziyadatul khair dan ziyadatut ta'ah. Para sahabat Kilo sekalian, kembali kita mempelajari 3 poin warisan Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Ada 3 waktu itu. 1, dong. 1, ya, kekuatan doa Nabiullah Ibrahim kepada keturunan. Siapa sih yang tidak bangga dengan keturunannya, tapi punya keturunan, kemudian keturunan yang baik, lebih bangga lagi. Punya keturunan sing menjengkelkan, ya ngelus dada. Keturunan yang baik. Kedua, baik itu kan khair ya, dengan doa Robbi habli minas sholihin ya. Sholihin orientasinya adalah kebaikan. Yang kedua, warisan tentang doa apa? Negeri yang baik. Robbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Bahkan dilanjutkan, nanti kita bahas tentang itu. Dan yang ketiga, apa tuh? Keturunan, negeri, satunya. Aduh, pada lupa. Saya jadi ikut lupa. 1, warisan keturunan, warisan negeri. Ketiga, warisan Allah Akbar, sampai lupa.
warisan tauhid ya, warisan tauhid, tauhidullah, warisan bahwa jati diri seorang Nabiullah Ibrahim adalah mewariskan tauhid, tauhidullah kepada kita sekalian. Baik, nah saya mengawali dengan yang kemarin sudah tentang keturunan. Yang kedua kita lanjutkan adalah kepada baladan Aminah. Surat 2 ayat 126 maksudnya. Rabbij'alni hadza, Rabbij'al hadza, ya Allah jadikanlah. Ij'al itu beda dengan khalaqa. Ja'ala dengan khalaqa beda. Kalau khalaqakum, Allah menciptakan kalian, itu sudah mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan kalian laki-laki ya jadi laki-laki. Menciptakan kalian perempuan, jadilah perempuan. Tapi kalau ja'ala itu Allah juga menjadikan, maka lebih tepatnya. Dengan Allah menjadikan itu ada proses usaha, upaya yang dilakukan oleh alam yang dikendalikan oleh manusia. Jadi manusia masih mempunyai kesempatan untuk, kalau ja'alanya baladan amina, maka proses menjadi baladan amina, negeri yang aman ya. Negeri yang aman, kemarin kita sampaikan, negeri yang aman adalah dihuni orang yang beriman. Negeri yang aman adalah orang-orang yang amanah dalam tugasnya. Negeri yang aman adalah negeri yang orang-orangnya al-amin, penduduknya dipercaya, pemimpinnya dipercaya. Dengan banyak konteks, baladan amina adalah negeri yang aman sentosa dari segi ekonomi, aman sejahtera, atau bahasa sekarang stabilitas politiknya terjaga, stabilitas ekonominya, stabilitas sosial, stabilitas PLN. Nah, itu juga adalah negeri yang aminah. Telepon mati dah. Ya. Jadi semuanya stabil. Dalam koridor manusia semuanya berkembang. Tentu ini adalah sebuah doa yang kita bisa wujudkan. Dalam skala kecil, baladan amina bisa disebut kilau amina. Artinya kilau yang aman. Para penghuninya juga orang-orang yang beriman, para penghuninya atau para sahabatnya orang-orang yang amanah dan orang-orang yang dipercaya. Wah, luar biasa itu. Akan mempunyai daya dobrak yang menembus langit ketujuh. Karena orang yang beriman adalah mempunyai kekuatan transendental pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Nah, kita sandingkan dengan surat Quraisy. Ya. Namanya ayat itu ada namanya rumus munasabatul ayat. Ada kesesuaian ayat dengan ayat yang lain. Nah, salah satu ayat yang menyebutkan tentang satu negeri adalah negeri Quraisy. Baladan amina juga negeri Quraisy atau Mekah. Negeri Mekah dan bangsa Quraisy. Pada waktu itu disebutkan orang-orang Quraisy adalah mempunyai kebiasaan melakukan rihlah, melakukan perjalanan. Dan perjalanan orang-orang Quraisy ini perjalanan yang litta'ajjub, perjalanan yang menyenangkan. Karena apa? Pada waktu musim panas pergi ke Syam, dan pada waktu musim dingin pergi ke Yaman. Ya kan? Itu mereka menyenangkan, seneng banget. Bawa perbekalan, gerada-geruduk, bawa onta. Berniaga. Kalau sekarang berbisnis gitu ya. Itu menyenangkan. Makanya disebutkan li'ilafi. Atas dasar kebiasaan.
Quraisyin liilafi Quraisyin. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy rihlatas syita'i wassoif, yakni melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin, per musim. Jadi tidak pernah berhenti, musim panas yang mana, musim dingin yang mana. Tetapi bukan hanya perjalanan itu mereka melakukan aktivitas ekonomi, bukan itu saja. Kemudian dilanjutkan liilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassoif. Maka manakala kebiasaan kamu yang sudah asyik berdagang, berinteraksi dengan bangsa lain, melakukan pertukaran barang, barter, ya perdagangan lah, transaksi ekonomi kira-kira begitu, otomatis juga ada ada transaksi ekonomi, ada juga interaksi sosialnya dan interaksi yang lain, termasuk interaksi politik, bahkan juga soal-soal tentang kepercayaan orang sini dibawa ke sana, kepercayaan orang sana dibawa ke sini, dan mereka meyakini sama-sama bahwa ada kekuatan di luar itu, yakni apa? Gunung itu menjadi sebuah kekuatan. Akhirnya mereka sama-sama bolak-balik menuju gunung itu untuk melakukan kira-kira persembahan. Dan karena gunung itu jauh, pegel, garapan persembahan kiado, sesuai ada inisiatif, diambillah sesuatu dari gunung, namanya batu. Batu itu dibawa ke rumahnya. Maka batu itulah dijadikan sebagai simbol persembahan mereka. Apa yang disebut oleh Abu Jahal adalah inilah ajaran nenek moyang kita. Tuh. Maka berhala itu menjadi ada di rumah-rumah, ada di tempat persembahan. Ada interaksi sosial begitu, maka kemudian di dalam surat Quraisy menyebutkan falyabudu. Ya, ini baladan aminah juga disebutkan orang yang amin falyabudu. Robba, maka sembahlah, maka beribadahlah Robba kepada Robbi hadzal bait, rumah ini, Baitullah itu, bahwa Ka'bah itu sudah wujud ada di situ, tapi isinya para berhala-berhala. Hei Quraisy, ketahuilah bahwa rumah ini ada pemiliknya. Dan orang Quraisy pun menyadari kalau Ka'bah itu memang ada pemiliknya. Maka dalam bahasa ayat disebutkan Robba hadzal bait. Ya, kadang dalam konteks yang lain lillahi rabbil alamin. Kadang disebutkan Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqakum. Jadi tergantung konteks untuk apa, sebagai apa, gitu kan, kepada khitab tertentu. Jadi kepada orang-orang Quraisy yang mereka biasa menyembah berhala itu, ketahuilah bahwa pemilik rumah ini adalah Robba hadzal bait. Ya. Jadi ini mengajarkan sifat-sifat tauhid kan gitu ya. Mengajak kepada orang Quraisy untuk bertauhid. Suasana sosial ekonomi yang sedang dibangun dan begitu menyenangkan bagi mereka dibawa kepada ke arah ingatlah bahwa kalian itu melakukan perjalanan yang begitu menyenangkan itu karena Allah Subhanahu wa taala pemilik rumah ini. Dan orang-orang Quraisy juga mengakui kalau rumah ini adalah ada pemiliknya. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau menyembah. Ya, begitulah. Kalian ingat pada waktu kakek Rasulullah Abdul Muthalib pada waktu mau diserang oleh Ababil, pasukan Ababil? Ya. Wahai pemegang kunci Ka'bah, kunci Mekah. Ketuanya adalah kakek Rasulullah. Ketahuilah bahwa sebentar lagi ada pasukan bergajah yang bajunya hitam-hitam
dipimpin oleh Abrohah yang begitu kejam, akan menyerang Ka'bah. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Saya serahkan kepada pemilik rumah ini. Saya serahkan kepada pemilik rumah ini, karena rumah ini ada penghuninya. Maka kemudian dikirimlah ababil, ya, burung ababil, dan seterusnya. Jadi negeri yang aman adalah negeri yang beribadah. Para penghuninya melakukan ibadah yang baik. Ini penjabaran pertama. Falyabudu rabb hadzal bait, terus alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka ada 3 poin. Falyabudu 1, yang kedua wa at'amahum min ju', terus ketiga wa amanahum min khauf. Bisa diartikan? Ada 3 fiil, ada 3 amal, ada 3 perbuatan di sini. Falyabudu, wa at'amahum, dan wa amanahum. Artinya bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas sehari-hari dengan melakukan perjalanan tadi, wong Arab ulah kapagawian sejen, bercocok tanam nyong tanahnya tandus, ya, garpan mengpantai nyong aduh, bertani nggak bisa, berkebun nggak bisa, nelayan apa? Berenang, berkelaut itu, berlayar atau mencari ikan juga enggak. Aktivitasnya nggak ada lain kecuali berdagang itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan menciptakan kondisi Mekah yang mempunyai daya tarik bagi orang lain seluruh dunia. Itu memang ada dalilnya. Iya. Lanjut. 1, konteks ibadah atau konteks untuk mengajak bertauhid. Tauhid dan ibadah. Manakala orang berhasil dalam dunia, paling tidak untuk membangun sebuah negeri, untuk membangun sebuah daerah, untuk membangun sebuah kabupaten, misalnya gitu, termasuknya, maka dasar ini dijadikan sebagai inspirasi doanya Nabiullah Ibrahim. Dan kemudian ini konteks Rasulullah Muhammad SAW. Berapa abad ini dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Nyambung karena mempunyai satu tauhid atau tauhid yang satu. Yang kedua, tidak membiarkan begitu saja. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wa'at amahum, dan memberi makan kepada mereka. Minju, dari rasa lapar. Itu artinya apa? Mereka diberikan kesejahteraan, mereka diberikan jalan ekonomi, mereka diberikan peluang untuk mengembangkan usaha kemakmuran di dunianya. Allah berikan at'amahum, diberikan suplai rezeki yang luar biasa. Jadi apabila memilih seorang pemimpin negeri, pemimpin suatu daerah, maka yang mampu mempunyai konsep kepada rakyatnya paling tidak ini. Baladan amina, menciptakan sebuah negeri yang aman. Aman dari apa? 3 hal saja ini. Negerinya bertauhid, secara ekonomi juga stabil, wa amahum minju, stabilitas ekonomi. Ya, bagaimana Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, pada waktu Khalifah Harun Ar-Rasyid itu, sampai seluruh penduduk negerinya mau membayarkan zakat, tidak ada satupun rakyat yang berhak menerimanya. Artinya apa? Bahwa kondisi masyarakat yang sudah makmur, cari wong Jawane gemari pahlo jinawi, wis makmur aman sentosa, sampai kemudian sama-sama nggotongi beras 2,5 kilo. Gotong mana lah kasih nerima.
Gotong mana lakas nerima. Sama-sama ketemu dengan orang lain yang akan memberi zakat sebagai muzaki. Sama-sama muzaki, tidak ada mustahik satupun. Di negeri yang tidak ada mustahik, tidak ada orang miskin, tidak ada orang fakir dan miskin. Coba negeri yang sampai semua kebutuhan terpenuhi. Secara ekonomi, sebuah negara manakala sudah terbangun ekonomi yang mapan, itu subhanallah. Itu sekian abad yang lalu sudah pernah dibuktikan dalam peradaban Islam. Karena apa? Orang-orangnya amanahum atmahum dulu ya. Wa amanahum ini orang-orang yang aman. Yang ketiga ya. Artinya terjaga stabilitas politiknya. Kalau dalam bahasa ini sosial ipolexosbud. Jadi bahasa zaman Orde Baru itu ipolexosbud hankamnas. Ideologinya, politiknya, ekonominya ipolek sosbud, sosial, budaya, dan agama semua stabil. Wa amanahu min khauf. Islam punya konsep ini. Mereka terjaga dari rasa takut. Orang khawatir listriknya mati maning. Tidak khawatir. Karena negara menjamin keamanan bagi warganya. Ini kira-kira dalam konteks negeri yang baik itu dicontohkan konteks negeri Mekah. Dan kita tahu Mekah adalah negeri yang tidak pernah mati listriknya. Negeri yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Negeri yang perguliran dolar, perguliran real itu begitu tinggi dan besar. Bukan hanya musim-musim haji, tapi musim umroh juga begitu besar. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan utama. Islam menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, ini sebuah konsep dalam menjalankan roda suatu daerah, termasuk Indramayu tentunya. Mudah-mudahan Indramayu juga bisa terwujud sebuah negeri yang baladan aminah, yakni para pemimpinnya mampu mengembangkan tiga konsep ini. Falyabudu rabb hadzal bait wa at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu luar biasa. Nah, kilau di mana? Ya, kilau bagian daripada stakeholder yang mampu menyumbangkan tiga konsep ini. Mencetak para anak didik menjadi generasi ke depan. Itu saya kira dengan konsep berbagi bahagia, yang memberi bahagia, yang menerima bahagia, dan kita berada di tengah-tengah. Maka kita pun harus bahagia. Begitu ya. Menerima dari siapa dan memberikan kepada siapa. Maka kita juga harus berbahagia.